Sebuah taksi berhenti di depan gedung tua berlantai 9, 2 menit kemudian seorang gadis berpakaian hitam keluar dari mobil. Itu adalah Sarah, dia baru saja menguburkan ibunya dan sekarang kembali ke rumah yang kosong, tenggelam dalam pikirannya yang suram. Gadis itu memasuki pintu masuk, menaiki tangga ke lantai 3, dan membuka kunci apartemen. Jas dan tas favorit ibunya tergantung di gantungan baju, di sebelahnya ada sepatu bot yang baru dibelinya beberapa hari yang lalu. Sarah menahan diri selama pemakaman agar tidak menangis di depan orang asing. Ketika akhirnya sampai di rumah, dia membiarkan emosinya mengalir. Gadis itu menangis untuk ibunya dan kesendiriannya sampai tertidur gelisah. Ketika Sarah bangun di pagi hari, dia memikirkan bagaimana menjalani hidupnya tanpa ibunya. Selain ibunya, dia tidak punya siapa-siapa di seluruh dunia. 10 tahun setelah kematian ayahnya, dia dan ibunya hidup sendiri. Itu adalah masa yang sulit bagi mereka berdua. Faktanya, Maria, ibu Sarah, tidak memiliki pendidikan dan hampir tidak memiliki pengalaman kerja. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dan mengurus kehidupan keluarga yang disediakan oleh suaminya. Namun, setelah menjadi janda di usia muda, dia harus memulai dari nol dan bekerja di posisi yang gajinya rendah. Dia mendapat pekerjaan di pabrik dan menerima pekerjaan sementara apapun. Dia punya tujuan, yaitu memberikan pendidikan yang sangat baik untuk putri tunggalnya agar dia tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi dia tidak berhasil. Ibu Sarah tidak berhasil mengumpulkan uang. Setelah ibunya meninggal, gadis itu menghadapi masalah dari mana mendapatkan uang untuk makan dan biaya hidup. Satu-satunya jalan keluar adalah mendapatkan pekerjaan. Sarah pergi ke kelompok akademis dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Semoga ini keputusan yang tepat untuk mengambil cuti akademis, kata Luana, temannya. Semoga saja. Sekarang aku akan bekerja, jujur saja aku takut dan sedih, jawab Sarah. Dia teringat ibunya lagi, hampir menangis. Teman-temannya menyadari hal itu dan mengganti topik pembicaraan. Dengar, pacarku bekerja paruh waktu sebagai satpam di sebuah restoran di jalan raya. Kemarin dia menawariku pekerjaan sebagai pelayan di sana. Mereka membutuhkan seseorang untuk menggantikan orang yang keluar. Aku menolaknya. Tapi kenapa kamu tidak mencobanya? Kamu cantik dan pintar. Kurasa mereka membayar dengan baik di sana, kata sang teman. Sarah menatap temannya dengan rasa terima kasih dan harapan, lalu setuju. Pacar temannya berbicara dengan manajer, dan sehari kemudian Sarah mulai bekerja sebagai pelayan. Sarah pergi untuk wawancara, saat itu pagi hari dan restoran belum buka. Saat melewati restoran yang kosong, gadis itu terkesan betapa indahnya tempat itu. Sesuatu yang hanya dilihatnya di film. Terakhir kali dia pergi ke kafe, dia masih bersama ayahnya. Di kursi pemilik duduk seorang wanita tinggi kurus berusia 40-an dengan setelan mahal dan rambut yang disisir sempurna. Namanya Helena, dia menatap Sarah dengan tajam dan tidak menyenangkan. Dia bertanya tentang pekerjaan sebelumnya dan pengalamannya, tetapi kurangnya pengalaman dan usianya yang muda merupakan kerugian. Namun, kecantikan dan keinginan kuat untuk bekerja merupakan nilai positif. Akibatnya, dia ditempatkan dalam masa percobaan. Besok adalah hari pertamamu bekerja. Gadis-gadis akan memberitahumu dan menunjukkan semuanya dengan baik. Tidak ada pengecualian. Pekerjaan ini menuntut tanggung jawab, ketepatan, dan dedikasi kepada pelanggan. Jika terjadi kesalahan, kita akan berpisah tanpa penyesalan, kata wanita itu dengan tegas di akhir. Sarah merasa senang bahwa keadaannya begitu baik baginya. Bahkan sebelum mencari pekerjaan, dia sudah mendapatkan pekerjaan di restoran yang bagus dan gajinya bagus. Semoga timnya bagus, pikir gadis itu sebelum tidur. Keesokan harinya, Sarah pergi bekerja dan mempelajari semuanya dengan cepat. Dalam beberapa jam, dia dipercaya untuk melayani pelanggan pertama. Dia menerima pesanan dan membawakan semua makanan yang dipesannya. Sebuah mobil mewah berhenti di dekat restoran, seorang pelayan berlari untuk membukakan pintu. Itu adalah pelanggan tetap restoran dan Sarah memperhatikan bahwa pemilik restoran keluar untuk menyambutnya. Wanita itu tersenyum cemas, menatapnya, dan memancarkan kegembiraan yang lemah. "Ini pelanggan tetap kami,"
Alejandro. Pria yang sangat kaya yang selalu memberikan tip yang besar. Dia juga masih lajang. Omong-omong, hati-hati dengannya. Dia tertarik pada gadis muda. Helena tidak memaafkan itu. Pendahulumu kehilangan pekerjaannya karena menggodanya, kata Eduarda yang juga bekerja di sana sebagai pelayan. Helena memberi tanda pada Sarah dan pergi ke ruang tamu. Sarah pergi mengambil pesanannya, menyapa, dan meletakkan menu di atas meja. Alejandro tidak percaya dengan matanya. Wajah dan sosok Sarah mengingatkan pada seorang wanita yang telah menyebabkan banyak kesedihan di masa mudanya. Tunangannya meninggalkannya seminggu sebelum pernikahan dan mengatakan bahwa dia tidak mencintainya dan telah bertemu dengan seseorang. Pria itu tidak bisa pulih dari keterkejutan itu untuk waktu yang lama, tetapi diselamatkan oleh studi, pekerjaan, dan tujuan baru. Balas dendam dan menjadi kaya agar tunangannya mengerti apa yang telah dia lepaskan. Sebagai mahasiswa hukum, dia menekuni studinya, menghasilkan banyak pekerjaan paralel, dan pada akhir tahun kelima dia sudah memiliki perusahaan real estate kecilnya sendiri. Hal-hal menjadi lebih baik lagi ketika dia menemukan bahwa Alejandro memiliki bakat besar untuk itu. Bisnis yang menguntungkan ini membuatnya menjadi pria kaya dan sukses. Mengenai wanita, mereka adalah satu-satunya kecanduannya dan dia tidak membiarkan satupun dari mereka mendekatinya. Cinta pertamanya tidak bisa dia maafkan dan lupakan, dan pelayan baru ini hanyalah tiruannya dan dia pasti akan berakhir di tempat tidurnya, pikir Alejandro. Hai, kamu baru? Kamu suka bekerja di sini? Bagaimana kalau aku menjemputmu setelah bekerja? Kita jalan-jalan keliling kota, lalu makan malam di tempat yang bagus. Kamu akan menyukainya, tawarnya pada Sarah. Dia terkejut dengan lamaran itu karena tidak punya pengalaman dengan pria, tetapi tahu persis bagaimana lamaran itu akan berakhir. Menekan rasa kesal, dia menjawab dengan sopan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maaf, tapi kami tidak diizinkan melakukan itu. Saya sedang dalam jam kerja dan setelah bekerja saya pulang. Ayo, gadis cantik. Seluruh kota mengenalku. Kamu tidak akan kehilangan apapun dengan berjalan denganku. Aku akan meminta direkturmu memberimu bonus yang layak, kata pria itu sambil tertawa riang, menatap langsung ke mata Sarah. Maaf, ada yang ingin Anda pesan lagi? Tanyanya, mengabaikan sarannya. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu gadis itu berbalik dan pergi ke konter. Hari-hari berlalu. Setelah pertemuan pertama, Alejandro pergi ke restoran lebih dari sekali, terkadang dengan wanita cantik, terkadang sendirian, dan terkadang dengan pria lain yang memakai jas. Ketika dia sendirian, dia selalu menawarkan untuk berjalan-jalan di bawah sinar bulan, jalan-jalan ke Paris, mengunjungi toko perhiasan, atau langsung ke rumah pedesaannya. Sebenarnya, Sarah bersenang-senang dengan semua ini. Itu menjadi semacam permainan. Alejandro menawarkan berbagai pilihan, berharap pada akhirnya Sarah akan setuju, dan dia mendengarkan dengan senyuman. Dia masih mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Dia sudah tahu kisahnya dari rekan-rekannya dan merasa sedikit kasihan padanya. Jadi, dia tidak marah dengan kegigihannya dan hanya melakukan pekerjaannya. Tidak diketahui bagaimana akhirnya jika Selena tidak ikut campur. Dia selalu menyaksikan adegan-adegan rayuan itu dan, karena jatuh cinta pada Alejandro dan melihat perhatiannya pada pelayan, dia semakin tidak menyukainya. Dia tahu bahwa Sarah bisa menyerah kapan saja. Dia juga melihat bahwa Alejandro sangat memperhatikan seorang pelayan sederhana. Helena memutuskan untuk menyingkirkan Sarah selamanya. Sarah datang bekerja di pagi hari seperti biasa. Dia bertemu Helena di koridor, menatap Sarah dengan marah dan berkata, "Ayo ke rumahku dan ceritakan semuanya." Ada percakapan yang tidak menyenangkan di kantor, Sarah. Ketika saya membawa Anda ke sini untuk bekerja, saya percaya bahwa Anda benar-benar dalam situasi putus asa. Saya percaya pada Anda dan mempekerjakan Anda tanpa pengalaman, dan Anda mencuri dari kami. Alih-alih berterima kasih, kemarin kami melakukan audit dan menemukan kekurangan di kasir. Kami menemukan sebagian besar uang di loker Anda. Saya tidak mengharapkan ini dari Anda. Saya tidak akan pergi ke polisi. Saya tidak kasihan pada Anda, tetapi saya tidak ingin merusak reputasi restoran.
Saya tidak ingin semua orang berpikir bahwa hanya pencuri yang bekerja di sini. Sekarang keluar dari sini, Anda dipecat. Teriak pemilik restoran. Sarah mulai menangis dengan tuduhan yang tidak terduga. Lagi pula, itu bukan salahnya dan dia tidak tahu tentang uang dan kekurangannya ketika dia tiba. Ketika dia sampai di rumah, dia mengeluarkan album foto lama dengan foto-foto ibunya. Dia ingin melupakan mimpi buruk yang telah menimpanya. Tiba-tiba sebuah amplop jatuh dari album foto itu. Itu ditujukan untuk Sarah. Sarah tersayang, jika kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak bersamamu lagi. Maaf aku tidak bisa memberitahumu sebelumnya, tetapi sekarang kamu sendirian, kamu perlu tahu yang sebenarnya. Ini akan membantumu. Ketika aku berusia 19 tahun, aku masih muda dan bodoh. Setelah pertengkaran hebat, aku meninggalkan tunanganku tepat sebelum pernikahan. Dia tidak tahu bahwa aku hamil dan kemudian aku bertemu Tiago yang membesarkanmu sebagai putrinya sendiri. Dia adalah pria yang luar biasa, sangat menyayangimu dan aku meskipun tahu bahwa kamu bukan putri kandungnya. Sekarang kamu sudah dewasa dan berhak mengetahui kebenaran tentang ayah kandungmu. Namanya Alejandro, dia adalah pengusaha sukses di kota kita. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian di dunia ini. Ketika kamu mengalami kesulitan atau masalah dalam hidupmu, datanglah kepada ayahmu. Aku berharap dia menerimamu dan jika itu terjadi, mintalah maaf padanya untukku. Sayangnya, tidak ada yang bisa diperbaiki karena tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dengan tangan gemetar, Sarah meletakkan surat itu di atas meja dan menutupi wajahnya dengan tangan. Dia mulai menangis. Apa yang baru saja dia ketahui membuatnya terkejut. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Bisik Sarah sambil menatap foto kedua orang tuanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia merasa malu karena ayahnya sendiri memperlakukannya sebagai objek seksual. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Keesokan harinya, dia mulai mencari pekerjaan. Selama beberapa hari, dia pergi wawancara tetapi ditolak di semua tempat. Saat kembali dari wawancara berikutnya, Sarah melihat sebuah jeep yang familiar di dekat pintu masuk. Alejandro keluar dari mobil dengan sekuntum bunga. Aku pernah ke restoran. Aku tahu kamu sedang mengalami kesulitan. Kamu melakukan kesalahan, tetapi aku bisa membantumu, katanya sambil tersenyum penuh arti. Semua kebencian dan rasa sakit mengalir di tenggorokan Sarah dalam keadaan marah. Dia mencabut bunga dari tangan Alejandro dan menginjaknya. Kemudian dengan air mata berlinang, dia berteriak, "Aku tidak mencuri apapun. Aku tidak menyakiti siapapun. Pertama ibuku meninggal, sekarang ayahku ingin membelikanku." Dia berlari ke gedung. Pria itu terdiam dan menatap pintu yang menutup pintu masuk, lalu berpikir dengan panik. Setelah menunggu di depan pintu selama 10 menit dan memberi waktu bagi gadis itu dan dirinya sendiri untuk tenang, dia naik ke lantai tempat tinggalnya dan membunyikan bel pintu. Dia mendengar suara dari ruang tamu menangis di balik pintu. "Kamu Putri Maria?" "Ya, saya putrinya. Kemarin saya menemukan surat dari ibu saya di mana dia menceritakan seluruh kebenaran." "Buka pintunya." 1 menit penuh berlalu dan Alejandro mengira Sarah tidak akan membukanya. Tapi tiba-tiba Sarah membuka pintu dan menjauh untuk membiarkannya masuk ke dalam ruangan. "Jangan jauhi aku. Mari kita bicara dengan tenang." Gadis itu diam-diam menyerahkan surat dari ibunya kepada Alejandro. Alejandro langsung mengenali tulisan tangan wanita yang dicintainya dan dibencinya sepanjang hidupnya. Setelah membaca surat itu, dia berkata, "Sangat sulit mengetahui bahwa dia telah pergi. Bahwa aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Betapa seringnya dalam mimpiku aku membayangkan pertemuan kita dan kemenangan atas semua ini. Dan semuanya berakhir seperti ini. Sarah, maafkan aku. Tolong jangan tolak aku. Ya, kamu adalah putri yang sudah dewasa yang tidak kukenal, yang tidak kubesarkan, yang sering kali kuhina dengan saran-saran yang tidak menyenangkan. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Aku berjanji." Sarah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam lubuk hatinya, dia tahu bahwa ini adalah ayahnya, darahnya sendiri. Dia bukan orang yang begitu jahat,
hanya tertekan oleh kehidupan dan dipenuhi dengan sinisme. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan agar dia menjadi sebuah keluarga. Jika Anda menyukai cerita ini, tinggalkan pendapat Anda di komentar dan tentu saja, beri like dan berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video. Pelukan hangat dan sampai jumpa.